Halo semua, selamat datang di Bex Kitchen. Kali ini kita akan membuat kue talam sagu mutiara. Pertama, kita akan masak sagu mutiaranya dulu. Didihkan 1 liter air bersama dengan daun pandan. Kalau sudah mendidih airnya, boleh masukkan 100 gram sagu mutiara. Kemudian masak selama kurang lebih 5 menit sambil sesekali diaduk. Dan setelah kurang lebih 5 menit dimasak, boleh matikan api kompor lalu tutup pancinya. Dan ini kita diamkan selama kurang lebih 30 menit, jadi pakai metode 5-37. Dimasak 5 menit, diamkan 30 menit, masak lagi 7 menit, dan diamkan lagi hingga dingin dan sagu mutiaranya akan matang dan bening dengan sendirinya. Dan setelah kurang lebih 30 menit didiamkan dalam panci tertutup, ini kita masak lagi selama 7 menit sambil sesekali diaduk. Dan kalau sudah dimasak 7 menit, boleh matikan api kompor dan tutup pancinya dan biarkan sampai dingin dan sagu mutiaranya akan matang dan bening dengan sendirinya. Nah, setelah bening semua, ini boleh langsung disaring. Kemudian bilas dengan air matang dan ini kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan masak santannya, masak 700 ml santan. Ini dimasak sambil terus diaduk sampai mendidih. Dan kalau sudah mendidih, matikan api kompor, tunggu sampai hangat atau dingin baru kita akan pakai. Selanjutnya di wadah lain masukkan 200 gram tepung tapioka atau tepung kanji, 120 gram tepung beras, 120 gram gula pasir, tambahkan juga setengah sendok teh garam, boleh juga ditambahkan setengah sendok teh vanila supaya wangi. Kemudian ini diaduk dulu. Kalau sudah tercampur, masukkan santan yang sudah dingin. Ini dimasukkan sedikit dulu lalu diaduk sampai tercampur. Setelah diaduk sampai tidak ada gumpalan, masukkan semua sisa santan. Dan diaduk lagi sampai tercampur rata. Selanjutnya bagi adonan yang berwarna merah agak banyak, lalu yang satu akan ditambahkan pasta pandan dan yang satunya lagi akan dibiarkan tetap putih. Untuk satu bagian adonan ditambahkan secukupnya pasta pandan. Diaduk sampai tercampur. Satu bagian adonan akan ditambahkan pewarna makanan merah cabai. Lalu diaduk rata. Kemudian masukkan sagu mutiara ke dalam adonan yang berwarna merah. Untuk warnanya ini agak pucat, jadi lebih baik dibanyakin untuk pewarna merah cabainya. Selanjutnya untuk cetakannya, di sini saya pakai cetakan twister yang diameter 5,5 cm. Boleh juga pakai cetakan apa aja yang ada di rumah. Dioles tipis dengan minyak goreng. Lalu tuang adonan berwarna merah setinggi 3/4 dari cetakan. Kalau sudah, ini kita akan siap kukus. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan sampai airnya mendidih, lalu masukkan cetakan yang berisi adonan. Karena ini adonannya banyak, kita akan kukus selama kurang lebih 15 menit. Jadi untuk adonan berwarna merah, kita akan kukus selama 15 menit, lapisan putih 10 menit, dan lapisan yang terakhir itu 20 menit. Dan setelah kurang lebih 15 menit, buka tutup kukusan, lalu tuang adonan yang berwarna putih secukupnya, sisakan untuk adonan yang berwarna hijau. Kemudian ini kita akan kukus selama 10 menit. Dan setelah 10 menit, buka tutup kukusan, lalu di sini kita akan tuang adonan terakhir atau adonan yang berwarna hijau. Dituang sampai cetakannya full.
Lalu ini kita akan kukus sampai matang selama kurang lebih 20 menit. Dan setelah kurang lebih 20 menit, kue talam sagu mutiaranya ini sudah matang, boleh langsung keluarkan dari kukusan. Dan untuk sisa adonan saya kukus pakai cetakan kue putu ayu. Di sini saya tambah setengah resep, jadi total saya pakai 1,5 resep. Dan ini ditunggu sampai dingin baru dikeluarkan dari cetakan. Dan setelah dingin, ini boleh langsung dikeluarkan dari cetakan, boleh pakai bantuan tusuk gigi, diselipkan di pinggir, dan kuenya akan gampang terlepas dari cetakan. Dan yang ini yang pakai cetakan twister, saya sudah keluarkan sebelumnya. Dan ini dia, kue talam sagu mutiaranya sudah jadi. Untuk 1,5 resep dapatnya 60 piece kue, dan untuk satu resep dapatnya berapa saya akan taruh di kotak deskripsi. Sekarang saya akan cobain. Untuk hasilnya ini cantik banget, sengaja saya bikin mirip dengan buah semangka. Dan teksturnya ini lembut dan kenyal. Kalau saya bilang ini mirip banget dengan kue lapis kanji, tapi yang ini lebih lembut dan kenyal. Untuk lapisan hijaunya ini agak basah karena kena air dari penutup kukusan. Dan untuk rasanya ini enak, legit, gurih karena ada pakai santan kelapa asli. Jadi untuk resep ini silahkan dicoba di rumah. Dan yang ini hasil dari pakai cetakan kue putu ayu. Menurut saya ini hasilnya lebih bagus karena hasil kuenya lebih tinggi. Tapi kembali lagi ke selera masing-masing. Dan kalau mau dijual atau dijadikan isian snack box, bisa pakai wadah mika plastik seperti ini, tinggal dikasih slow tip. Ini saya pakai ukuran 6X, dan di bawahnya kalau mau lebih bagus bisa ditambahkan lagi dengan daun pisang. Oke semua, selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.